Assalamualaikum Ibu dosen Elvina dan teman-teman. Saya Siswati dan Rini akan mempresentasikan untuk mata kuliah Ekonomi Internasional untuk kelompok 4, yaitu dengan judul Perpindahan Faktor Produksi dalam Ekonomi Internasional Antara Teori dan Realita. Perpindahan faktor produksi dalam ekonomi internasional yaitu antara teori dan realita sebagai pendahuluan di era globalisasi. Perpindahan faktor produksi antar negara menjadi fenomena yang semakin umum terjadi, yaitu faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi. Perpindahan lintas batas negara untuk memaksimalkan efisiensi produksi dan keuntungan perusahaan. Untuk fenomena ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan biaya produksi, kebijakan pemerintah, dan dinamika pasar global. Selanjutnya adalah adanya landasan teori Heckscher-Ohlin yang menjelaskan bahwa perdagangan internasional terjadi karena perbedaan dalam kepemilikan relatif faktor produksi antar negara. Selanjutnya adalah teori paradoks Leontief, yaitu Wassily Leontief menemukan bahwa Amerika Serikat yang diasumsikan sebagai negara padat modal justru mengekspor barang padat karya dan mengimpor barang padat modal. Fenomena ini dikenal sebagai paradoks Leontief dan menunjukkan bahwa kenyataan tidak selalu sesuai dengan prediksi teori HO. Dan untuk bentuk perpindahan faktor produksi yaitu investasi langsung asing atau Foreign Direct Investment (FDI). Perusahaan multinasional seringkali melakukan investasi langsung di negara lain untuk memanfaatkan biaya produksi yang lebih rendah. Jadi di mana kita mengetahui adanya suatu perusahaan asing yang akan mendirikan perusahaannya itu sendiri di negara-negara berkembang yang untuk meminimalisir pengeluaran ekonominya atau pengeluaran biaya produksinya. Next, yaitu outsourcing atau offshoring, yaitu perusahaan dapat memindahkan sebagian atau seluruh proses produksi ke negara lain, yang tadi seperti disebutkan di pertama kali, yaitu melalui outsourcing atau offshoring. Langkah ini diambil untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi bagi perusahaan itu tersebut. Yaitu yang ketiga adalah migrasi tenaga kerja. Jadi tenaga kerja berpindah antar negara untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Migrasi ini dapat mengisi kekurangan tenaga kerja di negara tujuan dan mengurangi tenaga pengangguran di asal negara. Jadi istilahnya yang sekarang yaitu adanya tenaga kerja kita yang bekerja di negara luar. Selanjutnya adalah dampak perpindahan faktor produksi. Dampak positifnya adanya efisiensi produksi, yaitu perusahaan lebih dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah. Transfer teknologi, negara berkembang dapat memperoleh teknologi dari negara maju. Dan peningkatan lapangan kerja, FDI dapat menciptakan lapangan kerja di negara tujuan. Selanjutnya Ibu Rini dipersilakan untuk menjelaskan selanjutnya. Oke, untuk dampak negatifnya adalah pengangguran di negara asal ya. Perpindahan produksi dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan di negara asal perusahaan. Terus ketimpangan ekonomi juga sebagai dampak negatifnya. Kemudian eksploitasi tenaga kerja juga membuat berdampak negatif. Studi kasusnya seperti di Indonesia ini telah menjadi tujuan FDI di sektor manufaktur dan pertambangan. Perusahaan asing memanfaatkan tenaga kerja yang relatif sangat murah dan sumber daya alam yang melimpah, namun tantangannya tetap ada, termasuk kebutuhan dan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal dan memastikan bahwa keuntungan ekonomi didistribusikan secara adil. Baik, kesimpulannya dari makalah kami adalah perpindahan faktor produksi dalam ekonomi